Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Firmansyah. Saya NIM 2304111095. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 8 praktikum struktur data, yaitu tentang graf. Tanpa lama-lama langsung kita mulai saja. Di sini saya sudah sediakan kodenya. Saya akan menjelaskan satu persatu per baris. Pertama, kita membuat variabel yang bernama graph dengan tipe data dictionary. Di sini ada key-nya A, B, C, D, E dan value-nya sebagai berikut, yang dimana merepresentasikan graph dalam bentuk dictionary. Selanjutnya yaitu membuat fungsi soalnya yaitu membuat program untuk mendapatkan path, jalur terpendek dan terpanjang dari sebuah graph, yang dimana nanti outputannya yaitu menunjukkan jalur mana saja yang terpanjang dan terpendek. Kita lanjut. Pertama, buat tadi variabel graph. Kedua, kita buat fungsi untuk menemukan semua jalur yang akan bisa dilalui oleh graph tersebut. Semisal dari contoh kasus berikut, saya ingin menemukan semua jalur yang dimulai dari node A ke node E. Dengan fungsi ini kita dapat menemukan jalur-jalur tersebut. Tidak peduli entah itu jalur terpendek atau jalur terpanjang, akan dikembalikan semua nilainya. Fungsi finPathAll ini ada 4 parameter. Pertama, graph, start yaitu startnya dimana, dan end-nya tujuan node-nya, dan path-nya, path dalam bentuk list kosong. Setelah itu buat variabel path sama dengan path ditambah dengan startnya. Startnya yaitu di dalam list, jadikan list. Setelah itu buat variabel all, yaitu list kosongan yang untuk menampung semua jalur nanti yang akan di-append-kan. Selanjutnya kita bandingkan, jika start sama dengan end, maka langsung return keluar, return path-nya. Karena apa? Karena sudah ketemu. Jika start sudah sama dengan end, maka sudah ketemu. Selanjutnya kita buat if lagi, if start not in graph. Jika start tidak ada di graph, maka akan returnkan list kosong. Kenapa kita returnkan list kosong? Karena kita mencari jalur tapi startnya sendiri tidak ada di graph tersebut, maka akan di-returnkan list kosong. Selanjutnya kita buat perulangan untuk mencari jalurnya itu, yaitu dengan for node in graph start. Jadi kita melakukan perulangan dari dictionary graph ini. Start ini parameter yang ini tadi, kita misal dari A, yaitu ini kita mencacah dari A, value dari dictionary A ini ada nilai apa aja. If not in path, jika node tersebut tidak ada di dalam path, maka akan memanggil fungsi lagi, fungsi finPathAll. Jadinya ini adalah fungsi rekursif karena memanggil fungsi dalam memanggil fungsi sendiri di dalam fungsi itu sendiri, yang dimana finPathAll ini akan memanggil fungsinya sendiri lagi, yaitu sama. Tak cuman bedanya di sini node-nya akan ditaruh di
parameter start. Jadi dia akan menemukan data dictionary selanjutnya. For node in grep start dalam contoh misal A, ini anggotanya B, C, D. Jika diurutkan for node in grep start grep A, maka pertama adalah B. B tidak ada dalam pet, maka akan memanggil fungsi ini. B di sini kita panggil, kita ulangi lagi dari sini. B ditambah pet sama dengan pet ditambah B. Maka sekarang petnya A, B. If start sama dengan N, apakah sekarang start sama dengan N? Apakah B sama dengan E? Karena kita yang dicari adalah E, belum, maka dilewati. Apakah start not in grep? Apakah B ini tidak ada dalam grep? Tidak, B ada dalam grep. Lalu kita buat perulangan lagi. For node in grep start, yaitu sekarang apa yang B, dictionary yang B. If not in pet, apakah A sekarang, apakah A tidak ada dalam pet? Ada, A sudah ada di dalam pet, karena petnya sekarang isinya AB. Sekarang ganti ke C, ngecek yang C sekarang. If not in pet, apakah C ada dalam pet? Tidak ada, C belum ada dalam pet, maka akan memanggil fungsi rekursif ini lagi dengan node-nya, yaitu startnya sekarang C. Kembali lagi ke sini, kita tambahkan C-nya di pet-nya. Jadi sekarang isinya A, B, C. Begitu terus sampai node ini, start ini sama dengan E. Jika E sudah dikembalikan ke dalam variabel new pet, lalu kita melakukan perulangan for new pet in new pets. Nah ini dalam variabel new pet. Terus kita append-kan ke new pet. Ini baru satu iterasi. Lalu setelah di append-kan di sini, kita masih iterasi baru yang kedua. Untuk menemukan, ini baru nemu satu jalur ini tadi ya. All.append new pet. Baru iterasi yang pertama. Sekarang kita cari jalur lagi ke iterasi yang kedua, yang A. Tadi kan B sudah, sekarang yang C. Kita cek C. Apakah C tadi ada di dalam pet? Ada. Coba cek lagi ke D. Gitu seterusnya sampai semuanya ada di new pet. Baru kita append-kan satu persatu. All.append new pet. Setelah itu kita return-kan all-nya. Nah, setelah kita mendapatkan semua jalurnya, kita buat fungsi lagi. Ada fungsi shortest path dan longest path untuk mencari jalur terpendek mana saja dan jalur terpanjang mana saja. Dengan 3 parameter grep, start, end. Kita buat variabel path all yang memanggil fungsi fin path all. Ya ini tadi, kalau kita memanggil shortest path, fungsi shortest path atau longest path, maka otomatis akan memanggil fungsi fin path all. Jadi kita tidak perlu memanggil fungsi fin path all terlebih dahulu baru memanggil shortest path. Kita cukup memanggil shortest path atau longest path, maka akan otomatis menjalankan fin path all-nya. Nah, setelah disimpan dalam variabel path all, si fin path
hasilnya itu tadi, jalurnya ini semua. Kita if not pet all, maka return list. Jika pet all-nya ini tidak ada atau kosongan, maka returnkan list kosongan, maka tidak ada jalur. Misal kita sini nggak ada angkanya di sini gitu, dicari. Terus kita buat variabel baru namanya minPet, karena ini cari shortest path-nya yang akan di-returnkan nanti. Kita buat variabel baru namanya s, yaitu panjangnya pet all 0, indeks ke 0 sebagai contoh. Ini untuk contohnya pet all indeks ke 0 for i in pet all. Kita buat perulangan for i in pet all. Jika len i kurang dari s, maka kita buat variabel baru berupa list kosongan. Terus s-nya kita buat variabel baru juga namanya s, yaitu panjangnya len i. Jika len i-nya sama dengan s, kita append-kan ke i, baru kita return-kan. Jadi ini nanti jika len i-nya kurang dari s, maka minPet-nya sama dengan list kosong. Terus s ini sama dengan len i-nya. Terus jika len i sama dengan s, maka kita append-kan i-nya, minPet.append i. Jadi nanti returnnya list-list yang len-nya terpendek. Sebagai contoh, di sini tadi A ke E, yaitu paling pendek ada 3, maksudnya len-nya sama dengan 3, maka akan yang len sama dengan 3 akan di-returnkan. Terus untuk longest path, yaitu jalur terpanjang, hampir sama seperti shortest path, bedanya yaitu jika len i-nya lebih dari s, maka buat variabel baru namanya minPet sama dengan list kosong, s sama dengan len i. Jika len i itu sama dengan s, maka append-kan i-nya. Hampir sama, karena ini bedanya cuman cari yang terbanyak atau terpanjangnya, len-nya yang terpanjang, baru kita returnkan max path-nya ini yang untuk menampung jalur-jalur terpanjang. Nah, di sini kita coba runkan kodenya. Saya di sini mencari shortest path dari grab bernode A sampai node E, dan longest path dari grab node A ke node E. Kita jalankan. Nah, di sini terlihat ada 3 jalur terpendek dan 2 jalur terpanjang. Jalur terpendeknya ada ABE, ACE, dan ADE. Jalur terpanjangnya ABCDE, ADCBE. Jadi jalur terpanjangnya ada 5 len
dan jalur terpendeknya 3 lane paling minimal. Oke, sekian, semoga penjelasan saya mudah dipahami dan bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.